Mas! 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 Wah, kelihatannya orang baik nih. Iya Mbak, ada apa ya Mbak? Kok Mbak berhentikan saya? Iya Mas, aduh saya minta maaf ya Mas kalau saya sudah ganggu perjalanannya Mas. Iya. Jadi gini Mas, ban mobil saya ini bocor Mas. Mungkin Masnya tahu bengkel deket-deket sini ada atau enggak? Oh, bengkel untuk ban mobil. Waduh, kayaknya kalau daerah sini masih jauh deh Mbak. Masih jauh Mas. Aduh, saya kira di dekat sini ada bengkel mobil Mas. Iya, kalau adanya sih ada Mbak, cuman jauh. Di sini kan jalan pintas, jadi kalau untuk bengkel buka di daerah sini tuh nggak ada. Oh, gitu ya Mas. Iya Mbak. Aduh. Mbak, emangnya mobil Mbak ini kenapa mogok? Bukan Mas, jadi mobil saya ini ada kendala di bannya bocor. Oh, bannya bocor Mbak. Iya Mas, iya maka dari itu saya butuh bengkel Mas. Kalau saya tetap maksain perjalanan saya buat ke tempat meeting, wah masih jauh Mas. Dari sini ke tempat meeting saya itu sekitar 39 menitan. Waduh. Barusan saya lihat di Google Map Mas. Ah, Google Map? Iya Mas. Berarti kalau Mbak lihat di Google Map, Mbaknya bukan orang sini? Iya Mas, betul. Saya bukan orang sini. Gitu. Kebetulan saya dari kota sebelah. Ya, cuma ada urusan pekerjaan, jadinya saya ke kota ini. Oh iya ya Mbak, ya Mbak. Oh iya Mas, Masnya ini baru pulang kerja ya? Kalau baru pulang kerja, Masnya bisa nggak bantuin saya buat gantiin ban serep saya? Kebetulan ada bannya kok Mas. Ya kalau saya nggak ngerepotin sih. Aduh, saya ini bukan pulang kerja Mbak, cuman saya ini baru mau berangkat kerja. Saya ini masuk shift kedua, masuk sore. Oh masuk sore? Iya, jadi masuknya jam 5:30. Iya Mas, saya kira Masnya sudah pulang. Belum Mbak. Aduh ya, gimana ya Mas? Aduh nggak enak mau ngomong, tapi saya nggak tahu lagi mau minta bantuan sama siapa. Loh Mbak, Kenapa ya Mas? ini ban cadangannya Mbak kempes juga. Masa kempes juga Mas? Ini Mbak, ini Mbak. Ya Allah, iya Mas. Aduh, terus gimana Mas? Oh, ya itu Mbak, saya masalah juga bingung Mbak. Aduh, gimana ya Mas? Terus kalau misalkan ini dipasang kan sama aja Mbak. Ya sama aja Mas, mobil saya juga nggak akan tetap bisa jalan kalau sama-sama kempes. Gimana ya? Gimana terus Mas? Saya juga bingung Mbak. Mana di sini bengkel jauh lagi. Saya juga. Jam berapa Mbak? Aduh, udah jam 5:15 Mbak. Duh, ya itu Mas. Ya Allah, ini gimana ya Mas? Kok saya hapus banget, ceroboh banget ya saya ini jadi manusia. Iya, bukannya Mbak yang ceroboh Mbak. Namanya juga apes, ini kan nggak ada yang tahu Mbak. Sekarang gini aja Mbak. Mbak hubungin teman atau kerabatnya siapa yang deket sini atau di rumahnya Mbak. Jadi bisa nyamperin Mbak ke sini, terus bisa bantuin Mbak di sini. Soalnya Mbak, saya ini nggak bisa lama-lama di sini. Kan tadi saya sudah bilang Mbak, saya ini mau kerja. Iya Mas, tapi kalau saya nelpon kerabat atau saudara saya, jadi saya nunggu di sini sendirian dong Mas. Sama aja Mas, saya sendirian. Aduh. Kan Mas tahu sendiri, saya ini orang kota sebelah Mas. Perjalanan dari kota sebelah ke sini tuh 1 jam. Ya Allah, bisa 1 jam lebih Mas. Aduh, gimana ya? Iya Mbak, mana lagi ini juga mau sudah gelap Mbak. Iya Mas, nggak mungkin saya gelap-gelapan di tempat kayak gini Mas, saya takut. Ya sudah deh Mbak, gini Mbak, gimana kalau Mbak saya kasih saran aja, biar aman Mbak. Mbak jangan nungguin kerabatnya atau temennya di sini. Terus? Tapi nunggu di warung Mbak. Di warung? Iya. Nanti biar saya bonceng, saya antar Mbak ke warung. Gimana? Kalau misalkan Mbaknya mau, daripada Mbaknya nunggu di sini, ya saya nggak mau mikir aneh-aneh Mbak. Cuman resikonya ini terlalu besar Mbak. Soalnya ini tempat sepi, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus mobil saya ini gimana Mas? Kalau hilang dan diambil orang?
Gak mungkin mbak, gak mungkin hilang. Ini kan bannya kempes, juga dua-duanya kempes. Otomatis mobil ini gak akan bisa digunakan. Iya juga sih mas, Jadi, kenapa kalau diginikan aja mas? Biar tambah nggak bisa jalan. Iya nggak apa-apa mbak. Tapi ini ban serepnya terus sama alat-alatnya yang ini kecuali dongkraknya saya masukin aja ya mbak. Terus bautnya saya pasang aja. Oh gitu, iya ya udah mas. Tapi aman ya mas, nggak mungkin hilang ya ini mobil saya. Iya mbak, aman mbak. Ya udah, kalau kayak gitu kalau mbak mau, saya langsung anterin mbak ya ke tempat bisa nunggu ya, dia di warung atau di mana gitu. Iya mas, iya. Tapi saya nggak ngerepotin nih. Enggak mbak, lagian kan nanti kita satu arah mbak. Ya udah mas kalau gitu. Assalamualaikum. Cul, cek. Waalaikumsalam. Salam. Nang, kamu kok telat? Dari mana aja kamu? Ini jam berapa udah? Oh, datang juga ternyata kamu. Iya. Ini tuh udah jam berapa? Nih, Udah lihat, seenaknya lihat. aja, datang jam segini. Iya, aku minta maaf. Soalnya tadi aku bantuin orang, makanya itu aku datang terlambat. Ya, kamu alasan aja. Ya. Nang, kafe ini bukan punya kamu. Jadi jangan seenaknya kamu telat-telat kayak gini. Iya, aku tahu kalau kafe ini bukan punya aku. Cuman emang aku bantuin orang, aku nggak bohong, aku berani sumpah. Nang, kalau bisa jangan telat kalau datang ke sini. Iya Cul, ya gimana aku nggak mau telat Cul. Habisnya tadi aku bantuin orang Cul. Aku juga kasihan Cul kalau misalkan nggak aku bantuin. Soalnya dia itu minta bantuannya di tempat sepi. Itu loh Cul, di jalan tembusan yang mau ke rumahku. Kamu tahu sendiri kan, sepi. Lah terus, kamu ngomong kayak gitu, kita percaya sama kamu. Loh Cul, aku itu nggak alasan Cul. Aku kan tadi sampai berani sumpah Cul. Aku bahkan tadi sudah berangkat lebih awal dari rumah. Cuman sampainya di jalan tembus itu, aku bantuin wanita Cul. Makanya itu Cul, aku datang terlambat ke kafe. Ya tapi ngapain kamu nolongin orang itu, Nang? Seharusnya kamu itu ngutamain apa yang penting. Pekerjaan ini kan penting buat kamu. Malah kamu sepelein. Kamu dapat gaji tuh dari pekerjaan ini ya. Tuh, dengerin Hikmah. Bener apa yang dikatakan Hikmah itu. Iya, aku tahu. Ya aku minta maaf ya sama kalian. Aku tahu tindakan aku hari ini itu salah. Cuman mau gimana lagi? Ini kan sudah terjadi dan aku sudah menyanggupi untuk membantu Mbak itu. Enggak bakal. Ada apa sih berisik banget? Iya, ada apa sih? Ini Pak, ada yang telat Pak, karyawan di sini. Loh, Siapa yang telat? Ini Pak. ini Pak. Oh, jadi ini orangnya yang telat. Sayang, kamu tahu nggak? Kenapa? Ini itu mantan aku ya. Hah? Iya, mantan aku dulu. Mantan kamu? Oh, jadi kamu ya, Nang, yang suka telat? Bentar. Berarti karyawan aku ini mantan kamu ya? Oh, jadi kamu mantan istri aku ini? Nang. Kurang ajar banget kamu ya? Kamu kok nggak niat kerja sih? Aku minta maaf sebelumnya Lili. Bu. Hah? Lilis? Yang kurang ajar banget ya, yang mending pecat aja yang. Denger ya. Ini sekarang bos kamu, jangan manggil namanya. Kurang ajar banget, gak sopan jadi orang. Sudah telat kayak gini. Kalau kamu gak niat kerja, mending berhenti dari sini kamu. Enggak kok Pak, saya niat Pak kerja di sini Pak. Saya terlambat, ada alasannya Pak. Alah, terlambat ya terlambat aja, gak usah pakai alasan. Lagian kamu sayang, punya mantan malah kayak gini. Hah? Kamu kok malah nyalahin aku? Yang kamu itu yang kok bisa kamu memperkerjakan orang kayak gini sih? Apalagi dia mantan aku. Ya aku mana tahu, kan semua karyawan yang nerima Hikmah. Ya Hikmah salahin. Aduh, Hik, kamu gimana sih, Hik? Itu kan mantan aku, kok diterima kerja di sini? Iya maaf Bu, saya kan nggak tahu kalau ternyata Danang ini mantan ibu. Aduh, gimana sih kamu? Ini nih yang, ini akibat kamu nggak pernah ngontrol kafe kamu. Nih jadinya kayak gini. Apa? Mantan aku sampai berani-beraninya kerja di sini. Kalau aku sih jijik yang. Kenapa kamu bilang kamu jijik? Malahan aku jijik dan malu sama karyawan aku sendiri. Kalau sekarang ini ada kedatangan tamu investor yang mau invest di kafe aku,
kamu malah terlambat? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Saya tahu kalau saya ini salah Pak. Saya janji Pak, untuk kedepannya tidak akan ada kejadian seperti ini lagi Pak. Saya akan berubah sikap saya Pak. Aduh, yang kamu gak usah ya dengerin omongan dia yang mending ya sayang pecat aja dia. Oh, sayang maunya gitu. Iya dong sayang, pecat ya. Oke, dengan senang hati. Sayang. Untuk sekarang, Iyu pergi dari kafe aku, ngerti? Tapi Pak, saya butuh Pak kerja ini Pak. Udah, mundur. Kamu gak usah megang-megang suami aku ya, najis. Tolongin aku Lis, aku butuh pekerjaan ini Lis. Nanti kalau misalkan aku dipecat, keluarga aku mau makan apa Lis? Emang gue pikirin. Sayang, kayaknya aku kasihan deh kalau mecat dia. Gimana kalau dia gak dipecat, tapi ada syaratnya. Kau mau nggak? Apa Pak? Tadi kamu gak mau kan cium sepatu aku? Sekarang cium sepatu istri aku. Sini. Udahlah Nang, mau aja Nang. Ayo pilih. Pecat. Hah? Ayo cepetan. Mau? Susah banget sih. Ayo cepetan. Mau nggak? Pak, saya nggak mau menukar harga diri saya Pak. Oh, Aduh. oke kalau itu gak apa-apa. I'm fine, gak apa-apa. Tenang aja. Ya udah, pilihan kamu itu sekarang itu. Kamu mau cium kaki istri aku atau kamu sekarang dipecat? Pak, apa Bapak sama Bu Lilis ini tidak bisa memaklumi alasan saya? Aduh. Alasan saya itu kan positif Pak. Apa karena sebabnya saya cuma mantannya Bu Lilis ini Bapak sampai seperti itu? Iya benar. Itu salah satunya yang bikin aku malu sama karyawan aku ini. Masa istri aku punya mantan kayak kamu, sedangkan nih suaminya sekarang punya kafe segede ini. Iya. Ngerti kamu? Udah Dian. Udah pecat aja deh. Aku muak lihat muka dia. Hei, sana kamu pergi sana. Pergi. Tapi Pak, Hah? Masih bilang tapi? Ya udah, kamu mau nggak ngelakuin itu? Cium kaki istri aku? Hah? Kamu nggak punya malu ya? Udah diusir dari tadi, masih aja kamu tetap di sini. Banyak omong, pergi. iya Pak. Oh, teman-teman, aku pamit. Udah, gak usah pamit sama teman-teman kamu. Pulang. Saya pergi. Mas yang tadi kan? Iya, ini Mbak yang tadi ya. Iya, Mas ngapain di sini? Saya kerja di sini Mbak. Oh, jadi Mas yang bilang kerja itu kerja di sini. Iya Mbak. Kok udah pulang, Mas? Kan kafenya belum tutup. Iya. Iya. Saya Kenapa, dipecat Mas? Mbak. Dipecat? Iya, Loh, saya loh. dipecat. Kenapa, Mas? Kok Masnya dipecat? Saya terlambat datangnya Mbak. Ya gara-gara bantuin Mbak yang tadi. Astagfirullahaladzim, Tadi kan gara-gara saya ya, Mas. iya Mbak, tadi kan saya juga sudah bilang sama Mbak kalau di tempat saya bekerja ini kedisiplinan itu nomor 1 Mbak. Ya begitu saya berlambat, ya akhirnya saya dipecat. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas, saya minta maaf ya, Mas. Kalau semua ini memang gara-gara saya. Ya udah, Mas, kalau kayak gitu biar saya aja bicara sama bosnya, Mas. Hah? Nggak usah Mbak. Lagian percuma Mbak kalau Mbak itu ngomong sama bos saya. Loh, Bos emangnya saya kenapa, ini Mas? sekaligus mantan saya Mbak. Jadi Mantanmu, Mas? ya, jadi nggak akan dengerin juga Mbak omongan orang. Udah, Mas. Mas ikut apa kata saya aja. Yang terpenting sekarang Mas ikut saya buat menemui bos Mas, oke? Ayo, Mas. Ayo. Lo ngapain dia balik lagi yang? Iya. Ini investor. Bu Devi. Iya. Bu. Kenalin Bu, ini karyawan saya Bu. Oh, jadi ini semua karyawan? Hei, Nang, kamu ngapain kesini lagi? Udah dipecat juga. Yang ngapain dia yang? Masih kurang ya? Hah? Sebentar Pak Agung, kalau boleh saya tahu kenapa Mas ini Pak Agung pecat? Jadi gini Bu, orang ini Bu telat Bu datangnya ke kafe Bu. Jadi ya mau gak mau harus saya pecat lah Bu. Mas ini ngerugiin temennya Bu. Masa kerjaan dia teman-teman yang lain yang kerjakan, kan nggak fair Bu. Iya Bu, kan namanya nggak disiplin Bu. Iya, saya tahu. Tapi Bapak sama Ibu tahu nggak alasan Mas ini itu telat karena apa? Karena bantu saya. Bantuin Ibu. Gimana ceritanya ya Bu? Mas ini bisa bantuin Ibu. Ibu ini kan dari luar kota. Iya, saya memang dari luar kota. Cuman tadi saat perjalanan saya ke sini, itu saya ada kendala. Ban saya bocor dan saya ditolong sama Mas ini.
Oh iya, apa benar tadi Mas ini menyampaikan sama saya kalau dia dipecat bukan karena hanya dia telat, tapi karena pemilik kafe ini adalah mantannya. Jujur aja, Mas ini nggak mungkin bohong. Sebenarnya bukan kayak gitu, Bu. Terus gimana Pak Agung? Ya, memang saya benar-benar pecat Mas itu gara-gara terlambat, Bu. Emangnya terlambatnya berapa lama sih? Apa memang terlambat setiap hari sampai nggak ada konsekuensi sama sekali? Ya enggak sih, Bu. Mas ini bilang cuma hari ini aja. Cuman kan hari ini ada tamu penting, tamu besar yaitu Ibu. Makanya Bu saya marah besar sama Mas ini karena Mas ini terlambat, Bu. Apa Mas ini juga nggak cerita alasan dia telat kenapa? Iya tadi. Mas bilang kan? Iya Bu, saya sudah sempat bilang. Terus apa kata mereka? Mereka berdua tidak mendengarkan alasan saya dan mereka malah bilang saya itu mengada-ngada. Oh, mengada-ngada. Saya saksinya karena saya yang ditolak. Oke, saya mau melanjutkan kerjasama ini, tapi dengan satu syarat. Mas ini harus dijadikan manajer di semua cabang kafe yang akan kita bangun selanjutnya. Bagaimana? Apa kalian setuju? Loh Bu, nggak bisa kayak gitu dong Bu. Masa iya si Danang dijadikan manajer Bu? Iya Bu, bener apa kata istri saya Bu. Mas ini kan masih belum berpengalaman Bu, jadinya agak pantas aja jadi manajer Bu. Ya sudah, kalau memang kalian berdua ini keberatan, saya nggak masalah kok. Lagian saya juga nggak butuh kerja sama kafe ini. Masih banyak yang mau kerja sama saya. Iya, ya jangan kayak gitulah Bu. Iya Bu. Ya terus gimana Pak Agung? Kenapa sih harus si Danang Bu? Ya harus dong, karena saya tahu dia orang baik. Kalau nggak orang baik, dia nggak mungkin mau bantuin saya. Apalagi tadi jamnya mepet buat kerja. Gimana ya Bu? Belum tentu Pak Agung di posisi dia, Pak Agung mau bantuin saya. Ya sudah Pak Agung, kalau memang keberatan, nggak usah. Saya nggak ambil pusing kok, saya juga nggak maksa. Oh ya tapi saya nggak mau lah Bu, masa manajernya Mas ini sih Bu. Oh, ya sudah. Kalau memang nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Ya sudah, saya selesaikan meeting hari ini ya. Assalamualaikum. Bu, tunggu dulu Bu. Ya jangan kayak gitu lah Bu. Iya terus gimana Pak Agung? Saya kan sudah memberi penawaran. Kalau Pak Agung memang nggak mau ya saya nggak mau ambil pusing. Pak Agung, bukannya saya yang investor di sini, kok Pak Agung yang ngatur saya? Iya Bu, saya minta maaf. Saya udah ya anggapannya mengatur Ibu. Iya, oke Bu, nggak apa-apa. Ya gimana sih ya? Ya sudah, kalau nggak setuju ya sudah, saya nggak mau ambil pusing. Ya daripada nggak ada yang ngurus ke kafe aku. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Kita lanjut aja di ruangan saya Bu. Oh, nggak perlu. Berarti ini sudah deal ya. Kalau Pak Agung setuju, kalau Mas Danang ini dijadikan manajer di semua anak cabang kafe ini. Iya atau tidak? Iya Bu. Iya, saya setuju. Bagus kalau kayak gitu. Ya sudah, saya nggak perlu banyak-banyak buang-buang waktu. Biar semua tanda tangan saya diwakilkan oleh Mas Danang. Hah? Loh, bentar. Kok bisa saya Bu? Iya, kan Mas Danang manajer saya. Bisa Udah. Mas itu? Udah, terserah saya. Wah, enak banget kamu Nang. Sayang. Tapi baik Bu. Baik. Ya sudah Mas. Mending kita ke ruangan aja. Ya sudah, jadi semua yang diperlukan tanda tangan apapun biar Mas Danang yang tanda tangan untuk mewakili saya. Apa yang dikatakan Ibu ini serius? Iya, saya serius. Oh iya, saya boleh minta nomor pribadi Mas Danang ya? Ini boleh dicatat. Nih, karena kalau ada apa-apa dengan orang dua ini atau ada sesuatu yang menyakiti hati Mas Danang, bikin Mas Danang gak enak, Mas Danang tinggal laporan sama saya. Iya Bu. Saya terima kasih banyak ya Bu. Tadi bukan bener kan jadi invest di kafe saya? Iya Pak Agung, saya jadi, asalkan Mas Danang jadi manajernya. Bu, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Berkat Ibu mungkin hidup saya segera akan berubah Bu. Iya Mas Danang, sama-sama. Saya juga makasih banyak ya. Kalau gak ada Mas Danang tadi, saya nggak tahu. Saya takutnya dijahatin sama orang. Ya mungkin ini sudah ya balasan dari Allah buat Mas Danang.